haleluya, haleluya. Yes, jiwa kami meninggikan-Mu. Karena dahsyat yang Kau buat Tuhan. Dan jiwa kami menyadarinya. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami ada sampai hari ini bukan karena kebaikan kami, tapi hanya karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi hanya karena Roh-Mu yang gak pernah meninggalkan kami. Dan di waktu ini Tuhan kami ambil bagian terbaik untuk duduk di bawah kaki-Mu, mendengar isi hati-Mu. Buka hati kami selebar-lebarnya. Dan buka isi hati Tuhan yaitu firman-Mu sebanyak-banyaknya. Karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah. Dan kami susah dibilangin tapi kami berdoa. Biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus, sehingga waktu ini gak berlalu sia-sia. Bicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik. Dalam nama Yesus. Semua siap mendengar firman Tuhan dan diubahkan semuanya berkata amin, amin. Shalom semua, silakan duduk, thank you. Sebuah kehormatan dan sukacita ini gak tahu, tapi saya gak percaya kebetulan semenjak menyadari kedaulatan Tuhan. Kemarin aku dan istriku wedding anniversary ke-12. Dan ini yang Anda mungkin gak tahu. Ya, gereja ini adalah gereja pertama yang ngundang saya pelayanan di mimbar. Gak lama setelah saya married sama istri saya. Ibadah pertama itu di German Center Agustus. Saya gantiin, gak tahu gantiin siapa waktu itu. Yang kontak saya yang WL barusan sebelah kiri. Dia dapat nomor saya dari adik saya kayaknya. Dan dapat berita bahwa saya bagiin firman itu dari tempat saya bisa pelayanan di Kelapa Gading. Pokoknya gak ada yang kebetulan. Saudara, dan saya hari ini pas banget lagi di sini lagi. Ya, thank you buat Pastor Epe, panggilnya gitu ya. Dan Pastor Robert tentunya, saya panggil Pastor juga karena kita hamba Tuhan semua. Semua yang mengabdi kepada Kristus, Kristus adalah Tuhan, kita hamba-hambanya. Jadi kapanpun salaman sama orang Kristen kita harus bilang shalom hambanya gitu. Ya, biar dia sadar kita semua hamba Tuhan. Karena kita hidup buat Tuhan. Dan aku nampaknya harus tuker khotbahku. Karena aku rindu bagian ini, satu hal yang penting. Judulnya bisa tetap pakai yang itu karena di YouTube biasanya udah pakai yang itu, it's okay. Ya, blessing for family, aku percaya Tuhan memberkati kita, memberkati keluarga kita. Uniknya dengan kehadiran kita. Ya, saya ulang, dengan kehadiran kita. Kita ada di situ. Ya, we are the blessing for our family. Ya, Anda lah berkat untuk keluargamu. Ya, terlebih lagi karena ada Kristus telah hadir di hidupmu. Itu yang memampukan kita jadi berkat di keluarga kita. Dan saudara, sepanjang pandemi yang belum juga selesai, kira udah mau kelar ya. Udah turun, naik lagi. Ya. Ada satu hal yang buat saya sedih, kenapa? Karena saya mendapati cukup banyak yang orang-orang yang harusnya, yang saya tahu Kristen, beberapa pelayanan, tapi mereka nampaknya masih punya kecenderungan untuk melakukan hal yang menurut saya menyiksa diri. Ya, mainly adalah ngiri sama orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Ngiri sama orang-orang yang gak mengenal Tuhan, sama orang-orang yang gak serius sama Tuhan, masih ngiri kita. Dan itu yang saya kerap kali dapatkan. Ya, dan itu cukup menyedihkan. Di Mazmur 73 kita mulai di situ. Mazmur 73, Brian boleh dibantu, thank you bro. Tadi aku gangguin dia lagi tugas tiba-tiba, duh kenapa nih kok pendetanya ke belakang. Ya, dari dulu saya suka gangguin multimedia. Jadi sampai sekarang kayak hobinya masih sama. Ya. Mazmur 73 ayat 1 sampai 3, seorang pemazmur bernama Asaf menuliskan salah satu, menurut saya baca Mazmur gitu ya, ada 150 pasal. Saya dapati Mazmur ini salah satu yang paling jujur. Ya, dimana kalau worship leader nyanyiin lagu ini, saya rasa jemaatnya justru pada ragu nih, orang kayaknya goyah nih imannya nih. Emang lagunya ajaib bener. Nah, tapi beberapa ayat di ujungnya, menjelang ujung pasal itu, dijadiin lagu-lagu yang terkenal. Ya, lagu-lagu rohani yang kita kerap nyanyikan juga. Tapi saya nggak mau bacain itu, saya mau bacain bagian depannya aja. Untuk mendapati sekali lagi kegiatan atau kecenderungan kebiasaan orang Kristen yang menurut saya sangat-sangat tidak berfaedah, tidak ada gunanya. Ya, dan sebenarnya nggak perlu. Ya, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku di sini siapa? Asaf yang menuliskan ini.
Ya, aku berarti di sini diasumsikan bahwa dia ini tulus hati dan bersih hatinya. Tetapi aku bicara walaupun saya begini, ya walaupun kebenarannya Tuhan baik bagi mereka yang tulus hati dan bersih hatinya, tapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Padahal saya nggak punya udang di balik bakwan, saya tulus ikut Tuhan, tapi hampir kepleset. Kenapa? Terpleset dalam hal apa? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, aku cemburu kalau melihat kemujuran orang-orang fasik. Ya, bahkan pemazmur pun menulis hal yang kerap kali kita lakukan. Tuhan kok enak-enak banget sih mereka tuh. Ya saya ikut Tuhan tuh kayaknya diproses banget. Kok mereka gak diproses? Kok mereka kayaknya enak-enak aja tuh? Ya kalau saudara baca lebih lanjut lagi, jujur banget di situ ditulis. Ya mereka kaya, sehat, gemuk, baik-baik aja. Kayak gak kenapa-napa gitu. Dan kita tuh kayaknya diproses banget sama Tuhan. Kenapa sih? Kita punya kecenderungan untuk cemburu. Kepada kemujuran orang fasik, saya tertarik karena Alkitab menuliskan dengan jujur kemujuran. Saudara, ada perbedaan antara lucky sama blessed. Mujur, beruntung sama diberkati. Mau tahu bedanya di mana? Mujur itu atau beruntung itu gak sengaja. Ya teringat tadi pelayanan di Karawaci dekat daerah rumah saya dulu. Sebelum saya menikah saya tinggal di situ dari 94. Ya zaman-zaman masih zaman main basket. Kalau sekarang cuma nonton basket, nonton aja ya. Ingat umur. Ya, teman saya berangkat berjumpa dengan Tuhan karena dia main futsal, udah 2 tahun gak main futsal. Umurnya baru 33. Ya, masih muda banget. Udah ingat umur lah. Ya, jadi cuma sekarang suka nonton basket doang. Dulu pas teman main basket kalau nge-shoot masuk, teman saya langsung bilang kayak, hoki lo. Hoki gak 2 kali, coba shoot lagi. Gitu. Beruntung katanya. Mujur lo, hoki-hokian tuh. Gak sengaja. Tapi Alkitab mencatat, ya kita diingatkan bahwa kita bukan beruntung, tapi kita diberkati. Tuhan dengan sengaja memberkati kita. Siapa yang percaya itu? Oh ya, bukan gak sengaja, Tuhan dengan sengaja memberkati. Jadi jangan ngiri sama ketidaksengajaan yang terjadi atas orang-orang fasik, gak usah. Ya, dan hari ini saya mau bagiin ya pesan Tuhan yang berjudul sebenarnya, judulnya Truly Blessed. Diberkati yang sebenar-benarnya. Ya, karena kalau kita nggak menyadari bahwa kita truly blessed, kita nggak bisa jadi blessing for our family. Ya, saudara, ini yang terjadi bahayanya kita ngiri, cemburu sama kemujuran orang-orang fasik adalah ini yang membuat di Matius 28 ayat 16, Matius 28 ayat 16. Di sini adegannya gini, karena saya nggak sekolah Alkitab, saya kuliahnya DKV, Desain Komunikasi Visual di UPH. Ya, basically saya seniman, saya sebenarnya nggak suka baca. Apalagi Alkitab, kenapa nggak suka baca Alkitab? Anak pendeta macam apa ini? Ya, karena Alkitab isinya tulisan semua. Saya paling nggak suka baca yang nggak ada gambarnya. Akhirnya dari dulu malas baca Alkitab, pengennya dengerin aja khotbah. Ya udah lu bacain aja deh, gue bingung kalau baca banyak banget kata-katanya. Juling mata gue, gitu. Ya. Akhirnya saya ketika bertobat, saya baca Alkitab sungguh-sungguh, saya banyak baca Alkitab komik, saya beli banyak. Karena biar bisa ngebayangin kalau lagi dibaca, karena kalau nggak bosan saya nggak suka baca. Ya. Dan ini yang terjadi, ya ini adegannya, saya coba bantu kita ngebawa adegannya adalah menjelang Yesus naik ke sorga. Ya ini adegannya, saudara pernah nonton film-film Yesus? Menjelang naik ke sorga ya. Dan ke-11 murid itu, ayat 16, Matius 28, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi apa? Beberapa orang ragu-ragu. Saya pas baca ini, ragu-ragu? Apalagi yang lu ragu-raguin? Dia udah bangkit dari kematian loh. Kayak kurang mujizat yang dia bikin. Kayak kurang dia disalib, abis itu dikubur, abis itu 3 hari kemudian dia bangkit. 40 hari dia tunjukin bahwa dia beneran bangkit. Kayak kurang apa yang bikin mereka ragu-ragu? Jujur dalam hidup kita, apa yang kurang dari kebaikan Tuhan? Sampai kita masih menyembah dia dan masih ada beberapa yang ragu-ragu. Saudara mau tahu gak apa yang bikin mereka ragu-ragu? Dicatat di Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 adegannya sama. Ya, Kisah Rasul 1 mulai ayat 6 sampai 8. Kisah Rasul 1 mulai ayat 6 sampai 8. Ini yang terjadi, ingat adegannya? Yesus menjalan naik ke sorga. Ya dia ngomong banyak hal yang hebat.
Ya, abis tadi dia ngomong ketika banyak orang ragu-ragu, dia bilang apa? Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu apa? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ingat perintahnya? Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, saya yakin kalau saya ngebayangin ini film, Yesus pasti udah mulai terbang setengah, bener ya? Udah mulai naik nih. Sambil dia ngomong hal-hal yang hebat itu. Bener ya? Mulai ngambang segini nih kayak film Stranger Things tuh, yang suka terbang-terbang gak jelas terus matanya putih. Ini kan pada nonton film horor kan, anehnya. Aneh buat saya, ada orang demen film horor. Kayak hidup lu kurang horor tau gak? Nambah-nambahin masalah, bener ya? Ya sudah mulai terbang setengah segini, ya kan lagunya udah mulai, gitu kan lagunya. Cahaya udah mulai terang, ini udah kebayang tiba-tiba ada yang minta maaf. Ya ada yang ngikutin Bajai Bajuri dulu sinetron. Boleh angkat tangan? Gak apa, bukan gak rohani kok, tenang aja pendeta juga nonton, it's okay. Ya, saya nonton, ada yang suka minta maaf, bener gak? Ya kan? Maaf ya maaf gitu. Ya kan? Udah ngomong apa hebat-hebat tiba-tiba dia minta maaf. Itu kayak gini persis. Ya bayangin kalau dia udah terbang segini turun lagi dia. Apaan sih kan gitu. Lagunya langsung yang ngedrop lagi, ngedrop say kan gitu ya kan. Udah ngangkat tiba-tiba ngedrop ya. Yang karismatik ngerti lah. Udah apa sih? Tiba-tiba apa? Bertanyalah yang berkumpul, mereka yang berkumpul di situ. Jadi bukan cuma satu. Mereka 200 orang yang akhirnya ikutin Yesus sampai Yesus bilang ketemu di gunung ini. Mereka datang, 200 orang yang menyaksikan Yesus terangkat ke sorga. Ya, dari 200 orang ini yang berkumpul di situ bertanya. Ya, pertanyaannya apa? Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa dia nanya gitu? Ya benar, karena gini, situ kan Mesias. Katanya mau memerdekakan kita. Mana kita masih dijajah nih? Kok udah mau naik ke sorga aja? Bener gak? Belum merdeka nih. Ya makanya minta maaf, sorry, iya, oke, iya, pergi jadi, iya, oke. Tapi merdekanya kapan nih kira-kira? Maaf nih, bener gak? Dan itu yang bikin mereka ragu-ragu ternyata. Masih ada agenda duniawi yang belum dipenuhi sama Yesus. Agenda duniawi yang kadang belum diizinkan terjadi atau bahkan gak diizinkan terjadi membuat kita akhirnya malah ngiri, cemburu sama kemujuran orang fasik. Karena jangan-jangan orang fasik yang melakukan hal itu. Ingat gak, mereka cemburu kok bangsa-bangsa lain bisa merdeka, kita dijajah. Kapan kita merdeka? Kira-kira Israel merdekanya kapan? Dan pertanyaan ini bisa diganti sama yang lebih relevan lagi. Beberapa yang masih single. Bedanya jomblo sama single apaan Pak Pendeta? Beda, single itu pilihan, jomblo itu nasib. Kita single, setuju? Lagi gak ada anak Tuhan yang jomblo. Kita semua in a relationship sama Tuhan. Oh iya gak ada yang jomblo, apalagi Jones. Oh Jones jomblo ngenes gak ada. Amit-amitnya gak ada. Single. Yang single pasti bertanya, kira-kira kapan Pak? Oke. Amanat Agung, ya udah tahu. Tapi kira-kira kapan saya ketemu pasangan hidup saya Pak? Ini udah mendekati deadline nih. Deadline, emang lu anak DKV. Ya udah mau kadaluarsa, lu kata susu kadaluarsa. Yang mana ada emang itu kan bikinan dunia ini gak ada. Alkitab gak bilang gitu. Abraham umur 75, istrinya lebih tua dari dia. Gak kadaluarsa tuh. Bener gak? Papa mamanya Yohanes Pembaptis juga gitu kok. Ya, itu kan kadaluarsa menurut dunia ini. Kira-kira kapan saya ketemu pasangan hidup saya? Ya, kira-kira kapan ada financial breakthrough di keluarga kami? Capek hidup dalam keterpurukan ekonomi itu Pak. Kapan Tuhan angkat kami? Ya kapan nih saya dapat kerjaan? Dari kemarin gak dapat kerjaan mulu. Udah lamar situ, gak dapat. Sekali dapat, pas pandemi di PHK lah, baru juga masuk. Perusahaannya tutup soalnya. Ya, baru main udahan kan gitu ya. Benar kan? Lagi main tak umpet baru ikutan udahan semua kan, udah main dari tadi ternyata. Dan jujur saya juga bertanya hal yang serupa, cuma beda bentuk aja. Saya nanya sama Tuhan nih pandemi sampai kapan sih? Nggak kelar-kelar gitu loh. Ya ditambahin lagi variannya, kayak kebagusan tuh kayak enak gitu loh. Strawberry, vanilla, coklat ditambah-tambahin variannya. Emang pada demen apa? Ya kan? Nggak beres-beres, udah turun naik lagi. Nggak capek apa turun naik terus kan gitu. Bener gak? Kita bertanya. Dan menarik adalah apa? Bukan menarik sih, nggak enak. Adalah apa? Buat gini, Indonesia kan bangsa yang kepo ya. Bener gak? Buat bangsa yang kepo, sekepo apa sih? Nih contoh-contoh ya. Kalau orang dari luar komplek masuk ke dalam komplek ditanyain mau kemana itu wajar, bener gak?
ini dari dalam komplek mau keluar, ditanyain sama satpamnya, wih ramean nih, mau kemana nih? Lah, ya terserah gue udah gede, mau kemana kek? Bukan urusan lu, bener gak? Cuman gak enak jawab gitu, bener kan? Kalau di luar negeri pasti dijawab gitu, none of your business, bukan urusan lu. Wih mobil baru nih, kayak iya apa sih gitu, kepo. Dan buat bangsa yang kepo dapat jawaban Tuhan Yesus gak bakal seneng. Jawabannya apa untuk semua pertanyaan kapan? Coba lihat di sini. Jawabnya apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. None of your business. Bukan urusan situ. Kapannya? Bener gak? Kenapa menyembah Tuhan dan beberapa ragu-ragu? Karena masih bertanya, kapan Tuhan? Sampai kapan kayak gini terus? Dan Tuhan jawabnya apa? Bukan urusan situ. Tetapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Ayat 8. Ya. Dan kamu akan menjadi apa? Kata tetapi kamu akan menerima kuasa artinya apa? Itu bukan urusan lo waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Ada masa untuk lahir, ada yang meninggal, ada yang menabur, ada yang menuai, ada yang ada masanya semua. Indah pada waktu siapa? Waktunya Tuhan. Jadi bukan urusan kita kapannya. Tetapi kamu artinya apa? Ini yang urusan kamu. Yang tadi bukan. Tapi kamu akan terima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksi, bukan jadi sakti. Jadi please hari gini masih ngurusin karunia, udah. Karunia itu akan ditambahkan kalau kita pelayanan, sederhana. Buat apa punya karunia kalau nggak pelayanan? Nah, buat apa sakti kalau nggak jadi saksi? Dan percaya Tuhan nggak perlu jadi sakti dulu untuk bisa jadi saksi. Oh iya. Ya, kamu akan jadi saksiku pertama di mana? Yerusalem, bicara tentang keluarga, family. Nah, support system yang paling dekat dulu. Dan di seluruh Yudea tempat kita tinggal, berdomisili lingkungan kita. Samaria tempat kita menimba ilmu, sekolah, kuliah, kerja, melayani di kota tempat kita berada. Bahkan sampai mana? Ujung bumi, sampai ujung jari. Sekarang kita punya influence bisa sampai seluruh dunia loh. Saudara posting di sini, di Jakarta, live di sini bisa ditonton sampai yang di belahan dunia manapun. Kita bisa punya pengaruh sampai ke situ. Ya, tapi nggak akan nyampe ke sini kalau kita nyangkut di depan masih minta maaf, aduh sorry, maaf nih. Kira-kira kapan ya? Ya, hampir saya tergelincir kata pemazmur karena saya ngiri dengan kemujuran orang fasik dan makanya aku rindu bagian ini judulnya Truly Blessed. Sebenar-benarnya diberkati atau diberkati yang sebenar-benarnya. Ada 3 poin hari ini yang gak suka nyatet bisa mulai nyatet. Karena nanti depan pintu sorga ditanyain catatannya mana. Enggak gitu. Yang mana depan pintu sekolah, kan agendanya mana. Kan gitu. Ya. Yang pertama adalah apa? Berkat punya nama. Blessing has a name. Namanya siapa? Tebak. Namanya siapa? Namanya nama Yesus yang menghibur hatiku. Benar ya? Namanya siapa? Tahu dari mana nih kita lihat. Nih kita belajar bareng ya. Kejadian 26 ayat 4. Sebuah janji yang diberikan kepada keturunan berikut dari Abraham. Habis itu Ishak terus ya Yakub. Beberapa gereja di doa berkatnya masih pakai itu. Biar berkat Abraham, Ishak dan Yakub jadi bagian kita. Ya tapi tahu nggak itu ngomongin tentang siapa? Ya, bukan tentang apa loh, tentang siapa. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Ini ngomongin kepada Yakub nih. Abraham, Ishak, Yakub. Sama persis Tuhan ngomong kepada Abraham sama, Ishak juga, Yakub juga. Ya. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan ini kata-kata ini, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Katakan amin. Oleh keturunan siapa? Oleh keturunannya Abraham, Ishak, Yakub. Ya, di Galatia 3 ayat 16, kita ke Galatia 3 ayat 16, bukan Yohanes 3 ayat 16 itu mah udah hafal. Ya, Galatia 3 ayat 16 yang pokoknya saya bacain yang jarang-jarang dibacain aja. Ya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya siapa? Ishak dan Yakub. Apa isinya? Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu yaitu
Kristus. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oleh siapa? Yesus. Oke, karena Yesus. Jadi yang pertama mesti kita belajar berbicara tentang diberkati yang sesungguhnya. Kita mesti tahu berkat dulu. Berkat itu siapa? Bukan apa. Berkat itu siapa? Nah, jadi kalau dengar orang ngomong berkat, kepikirannya langsung bukan yang lain-lain. Ya, kalau bahasa Betawi itu jangan ngeres otak lo, benar ya? Kalau dengar kata berkat, kebayangnya Yesus. Karena kita orang Kristen. Kita menyadari hal itu, berkat bagi kita punya nama, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Kerendahan. Di waktu aku susah, yang jomblo katakan, waktuku. Oke, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Oh ya, nama Yesus yang menghibur hatiku. Berkat punya nama, namanya Yesus. Jadi sekali lagi kalau kita dengar berkat yang di kepala kita langsung Yesus, bukan duit, bukan sehat, bukan sakinah mawaddah warohmah, bukan viral, bukan Yesus. Nah, setelah arti berkat kita tahu berkat punya nama, baru kita masuk kepada kalau benar berkat namanya Yesus berarti arti diberkati. Artinya nggak seperti yang kita pikir selama ini. Benar nggak? Karena kalau diberkati menurut dunia ini artinya semua KPI dunia dicentang. Benar nggak? Nggak jomblo lagi, udah laku, udah married, punya anak, keluarga sakinah mawaddah warohmah, kaya, tenar, sehat walafiat. Arti diberkati biasanya begitu. Tapi apa kata Alkitab? Apa kata Alkitab? Kita ke Kisah Rasul 3 ayat 25 dulu. Baru 26, 25 dulu boleh ya Brian ya. Tadi aku cuma minta 26 doang. Aku minta dari 25 ya. Kisah seputar para rasul. Wah. Ya. Ayat 25 bilang apa? Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu. Lihat. Dan mendapat bagian dalam perjanjian telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada siapa? Abraham. Jadi ternyata bukan cuma buat Abraham, Ishak dan Yakub, tapi juga buat Anda dan saya. Kenapa? Karena kita juga anak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga, mari. Bener ya? Dikerjain sama guru sekolah minggu loh. Ngapain sih? Ya, biar nitip anaknya nggak berasa, toto udah pulang. Sekolah minggu bukan penitipan anak. Sekolah minggu tuh kita ngajarin anak-anak kita siapa Yesus. Di setiap kisah ada Yesusnya. Tugas guru sekolah minggu kasih tahu Yesusnya di mana. Ya, oh ya. Ayat 26 bilang apa? Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya. Jadi kita masih ngomongin hal yang sama nih. Berkat Abraham, Ishak, Yakub, namanya Yesus. Bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu. Siapa dia? Yesus. Pertama-tama Yesus untuk Anda dan saya. Kenapa tulis pertama-tama Pak? Karena berikutnya ada yang kedua dan ketiga dan keempat sampai kita pulang atau Tuhan Yesus datang. Artinya Yesus gak cuma buat kita doang, tapi pertama emang buat kita. Buat yang Kristen-Kristen emang. Buat Anda dan saya memang, buat kita pertama-tama, tapi berikutnya harus juga buat orang lain. Kita harus bagikan berkat itu. Ya. Tujuannya apa? Bagi kamulah. Pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya siapa dia? Yesus memberkati kamu dengan apa? Memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Itu arti diberkati menurut firman Tuhan. Dipimpin oleh Yesus, berbalik dari segala kejahatan. Artinya apa? Dipimpin oleh Yesus dalam pertobatan. Itu arti diberkati. Berkat punya nama, namanya Yesus, arti diberkati, dipimpin oleh Yesus dalam pertobatan. Tapi menurut dunia bukan itu arti diberkati. Ya saya mau sharing aja. Ya karena saya nggak nyangka bakal jadi pendeta. Oke, nggak mau juga. Ya.
Jadi ketika saya jadi pendeta, saya nggak habis pikir. Dan saya norak. Norak artinya apa? Siapa aja yang nggak bergereja, saya mau tarik masukin gereja saya. Ya bagus dong. Bukan norak, emang semua orang Kristen harus segitu, bener ya? Mau dia jadi pendeta kayak atau enggak, bener? Harus semangat. Kenapa? Karena kita rindu orang-orang lain juga diberkati oleh Yesus. Ya dong? Kita pengen berkat nggak buat kita sendiri doang, kita pengen semua orang diberkati. Ya, karena Tuhan mengerjakan hal yang dahsyat dalam hidup saya selalu kepoin teman-teman saya yang dari sekolah Kristen yang sama. Oke, saya dari dulu dari TK sampai lulus kuliah sekolah Kristen semua. Ya, Kristen semua. TK, SD Battle, lanjut Dian Harapan dari SD sampai kelar, lanjut UPH. Wah gila, anak pendeta banget kan, kuliahnya Kristen semua. Ya, walaupun teman-teman saya ada juga yang non-Kristen, cuman bukan itu maksud saya. Ya saya suka kepoin adalah apa, karena saya berharap teman-teman saya juga ngalamin yang saya rasain. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya suka kepoin tuh. Ya karena saya tumbuh besar di era Friendster. Oh ya, enggak deh, MIRC, lebih awal lagi saya. Saya tumbuh besar bareng internet soalnya. 96 kan internet mulai marak ya, saya kelas 6. Jadi tumbuhnya bareng internet. Ya saya cari teman-teman saya di Facebook. Ya, dan saya lihat ada satu, yang luar biasa banget ya ini orangnya. Saya nggak sebutin namanya lah. Ini orang juga nggak tahu, kayak jangan-jangan dia lupa lagi dia ngomong apa. Karena obrolan kita benar-benar sederhana tapi membekas di saya. Ya saya kontak, saya bilang kayak, wow dahsyat bro, gila, sukses lu ya men sekarang. Ya puji Tuhan lah bro. Jawabnya puji Tuhan, berarti masih Kristen dong. Ya gak? Seneng saya. Ya, kenapa? Karena saya berharap nggak ada yang kelewatan berkat terindah ini. Ya, Yesus. Makanya saya nyariin Kristen-Kristen dulu. Pengen tahu nih sampai apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Ya. Dia cerita apa, saya lihat wah hebat ya gini-gini udah married, punya anak-anak, lucu-lucu, keluarganya bahagia, kayaknya dari postingannya. Ya. Terus kayaknya kaya raya, terkenal, semua bisnisnya sukses. Postingnya soal liburan terus ya, healing aja nggak hilang-hilang ya. Kalau kita kan healing sekali hilang duitnya, ngubungin dulu terus hilang lagi. Dia nggak hilang-hilang, healing aja. Jalan-jalan terus, healing kemana-mana dia. Sukses kan secara dunia ya. Saya ngomong gitu jawabannya keren, wah puji Tuhan lah bro, wah asik Kristen nih. Nah, langsung saya tembak pertanyaan saya karena sekali lagi saya baru jadi pendeta, lagi norak-noranya. Siapapun yang gak bergereja, saya pengen tarik gereja saya tanya, lo gereja di mana emang sekarang? Gituin. Ya dong, jawaban normalnya adalah apa? Wah gue di sini sih, cuman lagi baru pindah ke sini kan gitu biasanya. Atau gue jalan-jalan doang sih, kadang kesini, kadang kesini, mana aja yang lagi di mana gitu. Ya. Tapi jawaban ini paling aneh, baru dia doang nih yang jawab kayak gini. Dia jawabnya gini, waduh sorry men, gue gak gitu-gituan sih. Hah? Gak gitu-gituan gimana? Gereja kok jadi gitu-gituan tuh gimana? Saya bingung, apa sih? Maksud lo gimana? Terus dia malah nanya duluan, akhirnya ngapain sih lo nanya-nanya gue gereja di mana? Ya kan, saya jawab, gue jadi pendeta soalnya bro. Hah? Lo jadi pendeta? Gila gak nyangka gue lo jadi pendeta. Lah sama, gue juga gak nyangka, lo pikir gue nyangka? Kadang ada yang panggil saya pastor di bandara, saya gak nengok. Pernah, wah pastor sombong, dipanggil-panggil kemarin di bandara, pastor baru balik dari Jogja kan. Iya, manggilnya apa? Pastor, ya pastor, gue lupa gue pastor. Panggil nama gue dong, pasti gue nengok. Pastor kan bisa siapa aja, siapa tuh ada Philip Mantova di situ, ada Gilbert Lumendong mana gue tahu. Oh gue maksudnya, juga lupa, pastor lupa saya juga. Gue juga gak nyangka bro, saya bilang gitu. Terus balik lagi pertanyaan saya, maksud lo gitu-gituan apa? Gue gak gitu-gituan bro. Iya gue gak gereja-gerejaan lah. Siapa juga yang gereja-gerejaan, gue gereja beneran gue bilang. Nggak gereja-gerejaan gue. Dan saya nangkep itu, saya sensing kepahitan nampaknya. Dia dianggap gereja tuh kayak, gue gak gitu-gituan. Kayak sesuatu yang gak banget gitu. Apaan sih, gue gak gitu-gituan. Apa sih, kayak orang narkoba gitu loh kayak. Gue gak kayak orang minum-minum, gue udah kayak orang ngedugem gitu loh. Gereja ini gereja bukan. Tapi dia nganggapnya gitu. Dan sebelum dia jelasin saya nangkap itu, saya pikir udahlah tenang dulu. Ya, terus dilanjut, dia belum selesai kalimatnya. Ya, dilanjutin dengan kata gini, lagian ngapain sih ke gereja? Biar diberkati. Ngeledek. Untung lu jadi pendeta. Kalau belum gue ributin tuh pasti. Mukanya itu loh. Lagi ngapain sih ke gereja biar diberkati? Tapi ini sebuah pelajaran, kenapa nampaknya orang-orang yang gak sungguh-sungguh, ya gak sungguh-sungguh sama Tuhan, ngelihat kita tuh yang ke gereja, pelayanan,
latihan-latihan buat ibadah. Dia anggapnya itu apa? Ada udang di balik bakwan tau gak? Biar diberkati. Jadi dia mikir kita deketin Tuhan tuh mau dapetin sesuatu. Kan bukan begitu. Apa masih begitu? Nggak tahu. Mudah-mudahan udah enggak. Mudah-mudahan. Kalau dulu saya gitu. Dulu ikut deketin Yesus ada maunya, ya dong. Makanya apa? Ketika dua murid Yohanes Pembaptis ngikutin Yesus langsung nengok ke belakang terus tanya gini, nyari apa lo? Dari awal ditanyain ngapain lo ikut gua? Nyari apa? Dulu saya ada maunya kalau ikut Yesus. Ya makanya kalau udah mulai ikut Yesus tuh mulai serius kan disuruh taat, disuruh bertobat. Nanya-nanya, kalau emang bertobat gue dapat apa sih kalau bertobat? Kalau gue taat tuh gue dapat apa ya? Kalau gue melepaskan pengampunan tuh gue dapat apa? Lihat gak? Karena mau nyari apa? Mau nyari sesuatu. Kayak yang teman saya pikir, dia pikir semua orang Kristen, ya semua orang yang ke gereja, yang pelayanan, yang sungguh-sungguh sama Tuhan tuh kalau deketin Tuhan tuh kayak orang pesugihan tuh gak? Tahu gak arti pesugihan? Sugih artinya kaya, bahasa Jawa. Pesugihan adalah apapun, mereka yang rela melakukan apapun dan menyembah siapapun untuk jadi kaya. Itu arti pesugihan. Dan dia pikir, kita orang Kristen kayak gitu. Kita deketin Yesus untuk jadi kaya, untuk diberkati. Ada yang masih deketin Tuhan untuk dapetin sesuatu? Atau kita datang kepada Tuhan untuk memberikan segalanya? Kenapa? Karena segalanya telah diberikan kepada kita. Namanya siapa? Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku. Oh iya, karena kalau udah kena hatinya biasanya semuanya udah dapat. Sentuhlah dia tepat dia akan jadi. Kok lebih hafal yang ini daripada yang tadi? Wah ngaco nih. Nah, apa oke. Artinya sama. Artinya kalau udah dapet hatinya, semuanya udah punyanya dia. Bener gak? Ya kan? Makanya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hatimu nyantol di situ, hartamu pasti ke situ. Makanya semua paling suka bingung sama orang yang pelit sama gerejanya sendiri. Terus lu murah hatinya sama siapa? Gereja orang. Dia kesembung naik ojek, gak nyambung Jack. Bener gak? Acara keluarga, Natalan, semuanya bawa makanan, dia bawa makanan ke tetangga. Ngapain? Keluarga lu di mari mas. Bener gak? Makanan ditaruh tangga, lu bawa apa? Hah emang mesti bawa? Ya gue bawa, tapi gue bantu tetangga yang gak mampu sih. Ya itu urusan dia nanti ini dulu, kan lagi acara keluarga. Suka bingung saya. Dia murah hati kecuali ke gerejanya sendiri. Soalnya gerejanya gede, katanya gereja udah kaya lah. Kata siapa? Makin gede gerejanya, makin gede juga operasionalnya. Itu bayarnya belum bisa pakai doa coy. Masih pakai duit. Bener. Aneh. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ya, dia pikir semua orang deketin Tuhan tuh mau dapetin sesuatu. Berikutnya menjelaskan apa yang dimaksud ketika dia ngomong itu. Dia bilang apa? I'm living a blessed life. Dia bilang gitu. Bingung saya mau muntah, apa mau nangis, apa mau ketawa, bingung saya. Sombong amat nih orang. Dia bilang apa? Gua gak gitu-gituan bro. Ngapain sih ke gereja biar diberkati? I'm living a blessed life, maksudnya apa? Gue mau nggak usah gereja juga udah kaya bro. Itu maksudnya. Wah gue bilang ya shalom kan gitu langsung aja udah. Daripada gue berantem jadinya bener gak? Bingung mau jelasin dari mana udah kayak benang kusut. Dipotong salah, gak dipotong ribet bener gak? Kenapa? Karena itu menurut dunia itu a blessed life. Laku, punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kaya, tenar, sehat walafiat, blessed life. Tapi Alkitab bilang apa? Kalau kita hidup dalam dosa, gak hidup dalam pertobatan, we're not living a blessed life, kita tidak hidup dalam hidup yang diberkati. Karena diberkati artinya apa? Dipimpin oleh Yesus dalam pertobatan. Dan saya gak perlu ngiri sama dia, kenapa? Belum tentu bisnisnya benar. Walaupun kayaknya mujur, semuanya baik-baik saja. Ngapain ngiri? Kalau kita udah tahu berkat punya nama, namanya Yesus dan kita diberkati karena Yesus hadir di hidup kita. Buat apa kita ngiri sama orang lain?
We are living a blessed life. Kita yang hidupnya diberkati, bukan dia. Nggak perlu ngiri. Malah mestinya kasihan, benar gak? Dia nggak menyadari hal itu. Saudara mau tahu ada orang yang ragu-ragu bikin orang jadi setengah hati, orang yang mendua hati nggak pernah tenang dalam hidupnya. Mau tahu yang bikin orang suam-suam kuku, panas kagak, dingin kagak, anget-anget tai ayam, bau. Mau tahu apa? Karena kamu berkata aku kaya dan tidak kekurangan apapun. Baik-baik saja hidup saya tuh. Dan kita ngiri sama orang-orang fasik yang hidupnya baik-baik saja. Buat apa? Itu yang bikin kita suam-suam kuku. Ya, padahal sebenarnya kata firman Tuhan apa di kitab Wahyu, kamu buta, telanjang dan miskin. Kita mestinya kasihan. Kita nggak perlu ngiri, kita mesti kasihan dan kita mesti melakukan sesuatu supaya apa? Dia bisa juga diberkati seperti kita. Kita harus melakukan sesuatu supaya Yesus bisa hadir di hidupnya. Oh iya. Kita masuk poin yang ketiga. Saya ulang sedikit, yang pertama, berkat punya nama, namanya Yesus. Ya, berbicara tentang diberkati yang sesungguhnya kita mesti tahu arti berkat atau berkat itu siapa sih? Yesus. Diberkati apa artinya berikutnya? Ya. Blessed redefine. Diberkati yang diredefinisi, diartikan ulang. Diberkati artinya dipimpin oleh Yesus dalam pertobatan. Dan kita masuk ke yang 3, tujuan diberkati. Kenapa ini penting Pak? Sederhana, kalau nggak tahu tujuannya pasti berantakan. Ya, dengerin kata-kata saya, ini agak jelimet, tapi nggak jelimet sebenarnya, agak nyebelin aja. Berkat seindah apapun jadi kutuk di tangan seorang penyembah berhala. Saya ulang, berkat seindah apapun jadi kutuk di tangan seorang penyembah berhala. Contoh, di era saya besar dulu di Karawaci, ya 95, 96 sampai 98 sekian, di under 2000 itu marak pengguna narkoba, dan bukan di Karawaci doang, di seluruh Indonesia. Ya zaman-zaman ekstasi dan segala macam, tahun-tahun segitu tuh, menjelang Krismon. Ya, di tempat saya, di sekolah Kristen aja ada yang narkoba, anak SD. Ya, SMP apalagi udah, paling ugal-ugalan tuh SMP tuh. Ya, di komplek udah biasa tuh, teman saya datang minta duit, minjem duit, bilang mau ngapain, padahal buat beli narkoba, udah biasa. Ya, dan saya dapati adalah apa, yang pakai narkoba bukan orang-orang nggak punya. Lah kan narkoba mahal, kalau nggak punya mah boro-boro narkoba, makan aja nggak ada duitnya. Bener gak? Itu kan barang mahal. Artinya apa? Artinya yang pakai narkoba biasanya justru orang-orang yang punya banyak, bukan nggak punya apa-apa. Punya banyak tapi nggak tahu tujuannya buat apa. Ya dong, makanya penting untuk menyadari buat apa kita diberkati. Kalau nggak berkatnya bisa jadi kutuk buat kita. Ya, ada orang yang pas masih single, rajin banget kebaktian, buset, bener. Single pas masih nganggur, widih, ngeri. Ya, bukan aktivis lagi, ekstremis. Aktivis kan aktif ya, ekstrim tuh ekstrim banget. Semua kategorial dia ada, sampai kaum ibu dia datang padahal dia laki. Dulu tapi waktu masih single sama masih nganggur. Sekarang mah udah viral, udah tenar, udah jadi selebgram, boro-boro gereja. Udah buka usaha, sukses, ya kan franchise kue cubitnya sampai ke Milan, Paris. Tanyain sama pendeta, shalom, ya udah lama nih gak kelihatan Pak. Oh iya nih Pak, saya sibuk banget nih, terlalu sukses. Jijik banget loh. Itu ya bener. Minggu lalu tuh kami baru buka cabang di Milan, minggu lalunya lagi di Paris. Ya minggu depan terbuka di Curug. Nah, jauh amat, kenapa jadi ke Curug? Ya terserah sukses, bebas dong sukses, mau buka di mana aja mah, bener gak? Terlalu sukses buat ke gereja, udah gak ada waktu. Sorry bro, gue gak gitu-gituan. Gak ada waktu buat gitu-gituan. Sedih gak? Tuhan dianggapnya gitu-gituan sama dia. Dia lupa kali semuanya dari siapa. Dan semuanya mestinya buat siapa. Sekali lagi, berkat seindah apapun jadi kutuk di tangan penyembah berhala. Berapa banyak orang yang aktif di gereja cuman pas masih single sama masih nganggur. Masih ABG dulu, masih remaja kita aktif. Itu mah zaman dulu waktu masih muda. Sekarang mah ya jadi bapak rumah tangga aja lah. Ya kan? Udah mulai married, punya anak, udah mulai sibuk sendiri, bisnisnya maju, udah boro-boro pelayanan. Pelayanan tuh kayak sesuatu yang dilalui kayak fase hidup gitu, kayak puber gitu loh. Apa sih? Kok pelayanan kayak puber? Kita gak puber-puber ya Beb? Aku sama istriku gak puber-puber loh, masih pelayanan juga.
Bukan sesuatu yang dilalui, karena umumnya gitu, dulunya aktif, ketua pemuda, tapi dulu. Sekarang mah bapak-bapak biasa, ya kan, yang jokesnya jokes bapak-bapak itu loh. Bapak-bapak komplek, biasa lah. Apa sih? Sedih banget Tuhan kayak fase dalam hidup. Ya kenapa? Karena lucunya, sedihnya, lebih tepatnya ironisnya karena berkat yang Tuhan percayakan. Punya istri, punya anak, punya keluarga, punya bisnis. Itu justru yang menjauhkan dia dari Tuhan. Dan baru berdoa kalau sakit, ya kan? Kalau ditipu orang, baru ke gereja. Ditipu orang malah jadi gak ke gereja sih. Soalnya orang gereja yang nipu, gitu, enggak ya, bercanda. Enggak di sini, enggak di sini. Di sini mah jujur-jujur semua. Enggak. Ya. Ya kan? Pas susah baru datang ke Tuhan. Kenapa? Karena enggak tahu tujuan diberkati. Ayat terakhir di Kejadian 12 ayat 2. Terakhir. Ada yang senang terakhir? Ada sukacita? Soalnya terakhir. Kenapa ketawa sih ini pendeta ketawa mulu, ngetawain siapa sih? Ngetawain Anda kalau Anda anggap yang terakhir itu menyenangkan. Benar? Yang terakhir bisa jadi yang paling penting dan paling lama. Ada yang gak senang? Saudara, salah satu yang paling saya senang pandemi udah menjelang berakhir adalah konser udah bisa dilakukan. Karena saya anak, suka banget nonton konser. Ada yang suka nonton konser kayak saya? Angkat tangan gak apa-apa, jangan takut kelihatan duniawi. Pendetanya juga suka. Ya. Konser sama kebaktian suka agak mirip ya. Perhatiin gak? Tapi ada perbedaan yang mendasar, yaitu penghargaan kepada kata-kata yang terakhir. Ya kan? Kalau vokalisnya naik, penyanyinya bilang itu, this is our last song, yang artinya dilarang merokok. Bukan, artinya ini lagu terakhir kami. Kalau di konser, semuanya langsung protes. No, jangan dong ya. Gitu. Ada yang nyeletuk, satu album lagi, banyak bener. Nggak ada yang suka, dibenci, kata yang terakhir tuh paling dibenci kalau lagi konser. Bahkan kadang bandnya udah turun, masih pada demo, we want more. Bener gak? Itu yang terjadi. Kalau di gereja, sebaliknya. Kata yang terakhir itu yang paling ditunggu justru. Yang terakhir. Kayak ada kelegaan gimana, atmosfernya berubah, saudara gak bisa rasain, saya bisa rasain di sini. Pas saya bilang yang terakhir tuh, ada kekuatan baru. Yang lemah dikuatkan, yang lapar dihiburkan, karena ntar lagi bisa ngemil lagi. Barusan padahal habis makan loh. Ya. Yang miskin diperkaya, ya enggak, yang miskin nyari kerja lah. Mana? Kata dia yang terakhir langsung jadi, enggak. Ketawa, bertobat lah. Ya harusnya gak pengen segera berakhir dong. Ya enggak? Kemesraan ini, turun ke bawah. Janganlah cepat. Oh iya, ya kan? Yang pengen buru-buru biasanya lagi berantem. Udah buruan pulang aja kan gitu. Lagi berantem biasanya. Kalau lagi gak berantem gak mau pulang-pulang ya. Terakhir, Kisah Para Rasul Kejadian 12 ayat 2. Tentang diberkati untuk jadi berkat. Dibilang gini, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Tuhan ngomong sama siapa? Abraham, kita masih ngomongin hal yang sama. Masih ngomongin tentang Yesus. Aku akan membuat kau jadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. I will bless you. Serta membuat namamu masyhur, bahasa Inggrisnya apa? And you will be famous. Pasti anak selatan ya kak? Iya. Jaksel bukan Tangsel. Tangsel jangan ketawa-ketawa. Selatan artinya nggak bercanda. Ya. Campur-campur Inggris gimana gitu. Ya. You will be great nation, kamu akan jadi bangsa yang besar. I will bless you and make your name famous. Dan kamu akan menjadi apa? Kaya? Enggak, itu bilang jadi apa? Karena tujuan diberkati bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi Oh iya. Kenapa orang pengen famous, kenapa orang melakukan hal-hal yang gila, yang bodoh biar viral, karena terkenal nanti hidup dari endorse, jadi Enggak, bukan itu tujuannya kita diberkati. Tujuan kita diberkati untuk jadi berkat, dan dari berkat dalam urusan apa kak? Apakah cuma tentang berbagi uang? Ya salah satunya itu, tapi kalau gak punya duit, ada yang masih bisa kita bagiin. Kenapa pada akhirnya, diberkati untuk jadi berkat bicara tentang apa? Berkat punya nama, namanya Yesus. Diberkati artinya dipimpin oleh Yesus dalam pertobatan. Diberkati untuk jadi berkat artinya apa? Kita membagikan Yesus. Maka Yesus bilang apa? Tapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku.
Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saya rindu kita bisa fokus sama yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Bukan jadi terganggu sama hal-hal yang kita khawatirkan. Yang Tuhan bilang udah gak usah khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditam. Bahkan gak usah kepoin kapan tambahannya datang, udah urusannya dia. Urusan kita adalah apa? Cari dulu kerajaan Allah, kebenarannya, kita pergi jadikan semua bangsa murid, kita bersaksi. Bersaksi. Itu fokus kita. Ya, karena kita diberkati untuk jadi berkat. Siapa yang percaya kita gak perlu jadi kaya dulu untuk jadi berkat? Ya kan? Dari cerita mana kita tahu itu? 5 roti 2 ikan. Bener gak? 5 roti 2 ikan. Itu udah kayak paket berdua bertiga Pizza Hut tuh gak? Gak cukup buat mereka, mereka ber-13 ya? 12 murid sama 1 Yesus kan? 5 roti 2 ikan gak cukup buat mereka ber-13. Tapi apa? Ketika mau jadi berkat, itu bisa cukup buat 5.000 orang. Dan sisanya lebih dari cukup buat masing-masing mereka. Kata siapa? Jadi berkat mesti jadi kaya dulu. Siapa yang ngomong? Gak ada di Alkitab kayak gitu. Ya, kita diberkati, gak perlu jadi kaya dulu. Karena berkat punya nama, namanya Yesus. Jangan pikir kalau berkat tuh bawaannya cuan mulu. Bener gak? Walaupun dia saingannya Tuhan sih, cuan tuh. Ya kan? Beda dikit kan soalnya. Tuhan sama cuan. Kalau cuan siapa Pak? Ya gak tahu. So kadang WL-WL yang terlalu karismatik sampai suka kayak gitu. Oh cuan. Apa sih? Terlalu terbawa. Oh cuan. Saya pernah tuh lagi main drum, nanya sama basisnya, cuan siapa? Tuhan gue tahu, cuan gue paham, cuan siapa lagi nih? Ada lagi yang lain lagi. Oh cuan, colong. Colong apa? Nyolong duit. Ini lagi tukang colong. Gak ada yang colong-colong cuan di sini, gak ada. Ya, bener gak? Gak melulu, bener gak? Petrus, inget gak? Simon Petrus dimintain sama pengemis di pinggir jalan. Terus dia bilang, om kasihan om belum makan 5 hari, lo kok masih hidup kan gitu. Terus dia bilang, waduh gue bokeh, gak gitu bahasa Alkitabnya. Emas dan perak tidak ada padaku, kata dia. Bener gak dia ngomong gitu loh, gak punya banyak duit. Ya, tapi yang kupunya kepadamu, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Aku berdoa nih sederhana, berapa dari kita bingung gimana cara jadi berkat Pak, saya gak punya apa-apa. Saya malah kepikiran untuk tinggalin Yesus, karena kalau ikut Yesus kayak ribet Pak, nyari kerja lah. Nyari kerja gak ikut Yesus juga ribet, apalagi ikut Yesus. Enggak ada urusannya, kalau nyari kerja emang susah, itu aja udah. Apalagi pandemi ya, ya wajar nyari kerja susah. Jangan, Pak susah jadi orang Kristen, hah susah gimana Pak? Nyari kerja Pak, tanya yang non Kristen juga susah nyari kerja mah. Nggak usah aneh-aneh deh, nggak usah bikin-bikin menderita gimana, enggak gitu, enggak. Emang susah mah susah aja hidup, bener ya? Cuma kalau ikut Yesus tentunya lebih susah lagi. Kenapa? Karena dunia ini akan membenci kamu. Kita bukan dari dunia ini, udah pasti. Ya. Saya akan tutup dengan ini, satu penjelasan Alkitabiah dari apa yang saya bahas. Ya, berkat punya nama, namanya Yesus. Orang diberkati ketika Yesus hadir di hidupnya. Dibawa dalam pertobatan. Diberkati untuk menjadi berkat. Yohanes 4, ada seorang perempuan Samaria yang ambil air di sumur jam 12 siang. Mau tahu kenapa dia ambil jam 12 siang? Karena kesiangan, benar gak? Siangan lah, panas pula. Dan kemungkinan besar bisa jadi gak kebagian, benar gak? Kan dari pagi udah banyak yang ngambil di sumur. Kenapa dia keluar jam 12? Karena kalau dia keluar pagi-pagi sama ibu-ibu yang lain, kelar. Oh ya dia pelakor kemungkinan. Benar, makanya keluar siang-siang. Dan Yesus apa? Memberkati dia. Yesus hadir di hidupnya. Gimana caranya Yesus hadir? Mesti pakai strategi. Karena laki-laki sama perempuan kalau bukan muhrim zaman dulu gak boleh ngobrol. Apalagi Yahudi sama Samaria, gak ada hubungannya. Berantem itu dari turun-temurun. Makanya apa Yesus mesti bikin taktik. Dia bilang dia kelelahan dalam perjalanan, terus dia suruh murid-muridnya ke kota beli makanan. Lu beli makanan guys, tolong ya. Yang jauh, yang lama balik yang jauh. Jangan dekat-dekat. Ya. Terus dia samperin nih perempuan, ya. Terus dia bilang apa? Boleh minta air gak? Jadi doi sebenarnya aus apa lapar? Nggak jelas. Emang nggak dijelasin juga, emang itu gimmick doang.
Dia mau memberkati orang ini. Oh iya, nggak jelas disuruh beli makanan tapi dia minta minum, maunya apa? Minta air. Pas tuh perempuan lagi ngambil air, ini yang menarik. Dia bilang gini, kamu tahu nggak kalau kamu minum air itu, kamu bakal haus lagi. Ya kan, dia ngomong gitu kan. Tapi saya punya air yang kalau kamu minum kamu gak bakal haus lagi. Kata nih perempuan dalam hatinya, ngapain lo minta air kalau punya air? Gimik kan udah bilang. Dia cuma pengen menangin perempuan doang. Dia maksudnya ngomongin tentang hal yang rohani. Kalau lu minum air ini, kalau lu isi kekosongan jiwa lu dengan KPI dunia ini, lu bakal haus lagi. Gak ada ujungnya itu. Lu akan terus haus terus. Ya, saya punya air yang kalau kamu minum, kamu bukan hanya dahagamu dipuaskan, tapi kamu akan jadi seperti mata air. Kamu akan memberkati orang-orang yang haus yang lainnya. Dan dia ngomongin tentang potensi wanita ini untuk jadi berkat. Orang yang keluar, perempuan yang keluar jam 12 siang buat ngambil air. Pelakor. Ya, terus saya ngomong apa? Panggil suamimu ke sini. Digambrengin langsung dosanya. Karena untuk itu Yesus hadir di hidup kita. Bukan hanya menyadarkan bahwa kita berdosa, tapi juga untuk mati dan menebus dosa-dosa kita. Katakan amin. Oh ya. Panggil ke sini suamimu. Terus dia bilang apa? Saya gak punya suami pak. Bener. Emang lu gak punya suami? Ya, lu udah pernah mencoba 5 kali membina hubungan sama 5 pria yang berbeda. Lu pikir bisa memenuhi kekosongan jiwa lu. Dan yang terakhir pun bukan suamimu kan? Makanya keluar siang-siang kan? Ya karena suami orang kan itu kan? Ya kan? Karena the power of mama, bahaya kalau udah mau urusan sama mama, kelar udah. Makanya keluar siang-siang. Terus apa? Karena kena dosanya dia alihkan perbincangan. Ya kan makanya orang suka gereja pindah-pindah kenapa? Karena ntar kalau kelamaan di situ dosanya ketahuan. Pindah lagi makanya. Padahal kalau nggak ketahuan nggak akan pernah bisa diberesin. Nggak pernah diberesin binasa, bener gak? Kalau nggak mau dibina kan dibinasakan nanti akhirnya, bener gak? Pilih aja bina apa binasakan, yang mana? Pas udah mulai kena mundur, kalau sebelum kena malah aduh gue orang gak gitu-gituan kan gitu. Kalau gitu-gituan nanti ketahuan kan. Bisnisnya haram, bener gak? Dia langsung ngalihkan perbincangan, dia ngomong apa? Wah kalau kalian mah kebaktian mah di Yerusalem ya, kalau kita mah di gunung ini. Lah. Kalau situ kan gereja di sana, kalau kita mah gereja di mari, apa urusannya emang gereja di mana? Namanya pengalihkan perhatian, pengalihkan perbincangan. Ya terus Tuhan Yesus bilang apa? Aduh akan tiba waktunya, ini bukan di sini atau di sana. Di rumah, ya di rumah, hai, atau di gereja. Benar gak? Bukan di sini atau di sana, begini atau begitu. Benar gak? Caranya bukan itu. Kalian menyembah yang tidak kalian kenal, kata Yesus. Ya, akan tiba waktunya bahwa kita akan menyembah Bapa pribadi yang kita kenal dalam roh dan kebenaran. Terus bayangin perempuan ini, saya rasa nggak ada masalah ekonomi sebenarnya. Masalah dia cuma satu tadi, ya pelakor, makanya dia keluar siang-siang. Dan dia nggak ada masalah dengan teologinya bagus. Dia bilang dia gereja di sini, ibadah di sini, ya kalian di situ. Dia bilang apa? Nanti akan datang Mesias, keren loh teologinya. Dia akan memperkenalkan kepada kami siapa yang kami sembah. Dan Yesus bilang apa? I am He. Sayalah dia yang sedang berbincang-bincang dengan kamu. Kaget ya. Change her whole world. Merubah seluruh hidupnya. Detik itu. Orang ini menyadari siapa Yesus yang sebenarnya. Dia langsung pergi. Saudara benar gak? Ayat firman Tuhan bilang dia pergi ke seluruh daerah kotanya dia. Dia ceritain semua orang tentang siapa? Tentang Yesus. Itu persis yang terjadi seperti yang saya bagiin ini. Orang ini diubahkan hidupnya karena Yesus hadir di hidupnya. Musisi boleh maju ke depan. Mainkan lagu sedih supaya saya terdengar lebih rohani. Ada yang tahu lagu segala pujian syukur bagimu. Ada yang tahu lagu itu? Yesus kemuliaanmu. Saya suka banget lagu itu tadi. Di ibadah sebelum ini saya didorong Tuhan nyanyi lagu ini. Saya kaget ketika kita nyanyi. Oh liriknya nyambung banget, emang iya. Ya saya jemput semuanya bangkit berdiri. Saudara saya berdoa ini sederhana. Ya kalau ini bukan suatu yang baru puji Tuhan, ini suatu pengingat untuk Anda. Karena kita sering lupa. Kita suka lupa siapa berkat yang sesungguhnya. Dan kita suka naif berpikir seperti dunia ini, apa arti diberkati yang sesungguhnya.
Dan saya rindu gak ada lagi orang-orang yang ngiri, cemburu sama kemujuran orang-orang fasik. Gak perlu. Kita punya Yesus, mereka gak punya. We are blessed. Tapi apa jangan cuma sampai diberkati, kita diberkati untuk jadi berkat. Yesus hadir di hidup kita untuk menyatakan bahwa kita berdosa, tapi di satu sisi dia juga menyatakan bahwa I love you. Saya udah mati buat dosa-dosamu. Ya, dan ini akan membuat hidup kita diubahkan dan kita akan bersaksi. Kita bawa orang kepada Yesus, satu kota dibawa kepada Yesus sama perempuan itu loh. Dan saudara lihat potensinya. Kita bisa jadi berkat, saudara. Kalau benar berkat punya namanya Yesus dan diberkati, artinya dipimpin oleh Yesus dalam pertobatan. Kita punya kesempatan untuk jadi berkat. Karena kita udah lebih dulu diberkati oleh kehadiran Yesus di hidup kita. Emas dan perak gak ada padaku, tapi yang kupunya, kuberikan kepadamu dalam nama Yesus. Bangkit dan berjalanlah. Dalam nama Yesus bertobatlah dari dosa-dosamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, gak usah ngiri lagi sama orang fasik, gak perlu. Jangan siksa dirimu dengan terus bertanya, Tuhan kapan, tapi kira-kira kapan ya Tuhan? Bukan urusan kita. Urusan kita memelihara iman kita sampai hari terakhir. Saudara, saya teringat di sini saya diberkati dengan kisah yang sederhana. Dari seorang anak yang menderita, seorang anak perempuan cantik. Yang menderita penyakit yang langka, nggak tahu penyakit apa itu. Diobatin sana sini sampai dia kecewa, dia nggak pernah mau ke gereja karena dia males. Udah berdoa tapi nggak didengerin kayaknya sama Tuhan. Kakaknya pelayanan di sini. Di hari pertama saya khotbah, dia yang WL. Bakatnya banyak, bisa main hampir semua alat musik. Dan setiap kali saya khotbah dia selalu ceritain khotbah saya ke adenya. Entah adenya mau denger apa enggak, dia selalu ceritain. Dia selalu setiap kali kita ngobrol makan, ya habis ibadah selalu biasanya makan-makan ngobrol. Dia bilang, Kak doain ya adekku ya Kak. Aku udah coba ceritain apa yang kakak bagiin firman Tuhan. Dan akhirnya benar waktu itu tiba, anak ini datang. Akhirnya ke gereja. Dia bilang, itu Kak adek saya udah ke gereja katanya. Seneng banget, kita seneng banget. Dan anak ini semangat sekali ke gereja, dan setiap kali dia ke gereja, dia bawa, gak cuma dia doang, dia bawa teman-temannya banyak banget. Terus berdoa untuk kesembuhan tapi gak sembuh, enggak. Tapi dia jadi berkat. Jadi berkat buat keluarga itu. Dan ternyata dia cara Tuhan memberkati keluarganya. Harganya gak murah. Enggak. Dimulai dari kehadiran Yesus di hidup kita. Dan hidup kita diubahkan, kita diberkati karena Yesus memimpin kita dalam pertobatan. Mungkin gak sembuh. Mungkin gak langsung jadi kaya. Malah mungkin masih struggle sampai hari ini. Mungkin gak punya seluruh dunia tapi gak kehilangan jiwanya. Buat apa seorang peroleh seluruh dunia tapi kehilangan jiwanya, kata Tuhan Yesus. Kita mungkin gak punya segalanya tapi kita punya Yesus. Dan kita dimiliki oleh Yesus dan itu udah lebih dari cukup. We are blessed. Orang-orang paling diberkati di muka bumi itu kita. Gak usah ngiri sama yang lain, gak perlu. Justru kita yang harus berdoa dan bawa Yesus kepada mereka. Kita diberkati untuk jadi berkat, bukan untuk jadi kaya. Yesus bukan buat kita doang, pertama-tama buat kita. Dan berikutnya buat semua yang lain melalui kita. Nyanyi lagu ini sebagai doa kita, saudara. Ini urusanmu sama Tuhan, masing-masing kita. Saya nggak tahu posisi kita di mana. Saya nggak tahu berapa banyak yang udah terlalu sering ngiri sama orang yang nggak percaya Tuhan Yesus. Berapa banyak yang ragu sama Tuhan, menyembah Tuhan sambil ragu-ragu karena kok gini ya Tuhan, ikut Tuhan kok gini ya. Saya berdoa biar ini lagu ini jadi doa kita masing-masing sama Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati
hatiku. Saudara, sorry, bukan saya nulis lagunya. Tapi saya tergoda lagunya terlalu dalam, saudara. Saudara mesti sadar, kenapa kemuliaannya memulihkan hati kita? Karena dia yang mulia mau-maunya berurusan sama kita. Kita siapa? Debu tanah. Who am I Lord that you are mindful of me? Siapa saya manusia? Engkau mau dengerin saya berdoa. Engkau mikirin saya. Siapa saya? Dan itu yang bikin kita berhenti sakit hati sama Tuhan. Karena yang mulia mau berurusan sama kita. Yesus, kemuliaanmu pulihkan hatiku. Saya gak tahu Anda terluka, mungkin kecewa sama Tuhan. Sepanjang pandemi rasanya banyak yang diambil dari Tuhan. Diambil sama Tuhan dari kita. Itu yang kita rasain. Tapi ini yang saya ingat, almarhum ayah saya terus mengingatkan saya dari zaman dia masih hidup. Dia bilang, Kak, kita itu penilik, bukan pemilik. Beda dikit, beda jauh. Penilik artinya pengelola, ini bukan punya kita katanya. Dan ternyata dia mempersiapkan untuk kematiannya sendiri. Ketika dia diambil oleh Tuhan, itu rasanya buat saya sempat mau kesel, tapi saya ingat apa yang dia bilang. Kita ini bukan pemilik, itu emang punyanya Tuhan. Jadi kalau ada yang diambil itu gak diambil, itu punyanya dia. Ini kan anggap saudara pinjam sepeda. Pinjam sepeda mau ke warung, akhirnya lupa duitnya. Akhirnya balik dulu ke rumah, ambil duit. Sepeda taruh depan. Masuk ke dalam, pas keluar sepedanya hilang. Panik gak? Panik lah, masa kagak? Sepeda orang masalahnya. Mah, lihat sepeda gak tadi? Sepeda, emang kamu punya sepeda? Nah itu dia, bukan sepeda gua. Mana tadi? Panik, nyari ke tetangga. Lihat sepeda gak? Lihat. Akhirnya ada WA, masuk. Yang punya sepeda. Dia bilang gini, bro, gue pakai ya. Boleh marah gak? Ya gak boleh lah, orang punya dia, mau dijual juga terserah dia. Punya dia. Sama. Dalam hidup tuh gak ada yang punya kita, punya Tuhan semua. Jadi kalau diambil, dia bukan dia ngambil, dia tuh punyanya dia, bukan dia gak ngambil. Dan saya mesti terima itu, saudara. Karena semuanya dipercayakan untuk jadi berkat dalam hidup kita. Ya, dia gak ngambil apa-apa. Saya gak tahu yang terluka hatinya, yang butuh dipulihkan hatinya. Tapi dengerin saya, Tuhan gak pernah ngambil yang bukan punyanya, itu punyanya dia memang. Kita yang harus menyadari hal itu. Ya, almarhum Radit sebelum meninggal dia ngomong gitu. Ya, saya lagi sakit nih sekarang, besok mau ngecek katanya. Kalau saya COVID kenapa kata dia. Kalau saya meninggal kenapa? Loh, kan saya punyanya Tuhan katanya. Terus anak istri saya gimana? Loh, mereka kan punya Tuhan bukan punya saya. Kata-kata terakhir yang dia bilang. Besoknya cek, bener COVID. Kita pikir minggu depan beres, see you in the 2 weeks, pasti sembuh lah lo, masih umur segitu. Bener sembuh, pulang ke rumah bapak tapi bukan ke rumahnya dia, ke rumah bapak di sorga. Udah selesai waktunya. Mau marah, gak bisa. Bukan punya saya. Punyanya Tuhan. Ya, sepanjang pandemi kita banyak kehilangan sekali lagi, tapi apa itu cuma sesuatu yang dipercayakan. Tuhan lagi mengingetin kita, pada akhirnya yang kita miliki di bumi ini cuma dia. Cuman dia doang yang segalanya, yang kekal, yang lainnya sementara. Titipan sementara, bukan punya kita. Nyanyi lagi, Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Nah ini yang saya khotbahin barusan sudah dengar deh. Yesus kemuliaan apa? Berkati hidupku, benar ya? Berkati hidupku. Nyanyikan doamu, nyatakan pujianmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu, segala pujian. Nyatakan ucapan syukur bahwa Dia hadir di hidupmu, Dia memberkati-mu. Haleluya, haleluya, yes Lord. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu,
lagu ini, segala pujian. Saya berdoa sungguh-sungguh gak ada lagi yang menyembah Tuhan sambil ragu-ragu. Gak ada lagi. He's been good to us. Bener, Tuhan udah terlalu baik dalam hidup kita. Gak cocok kalau kita ragu-ragu sama dia tuh gak cocok. Kayak kurang bisa dipercaya gitu Tuhan. Dia pribadi yang paling layak dipercaya. Paling layak diandalkan. Sadari kita orang-orang paling diberkati karena kita punya Yesus di hidup kita. Dan ingatkan dirimu kita diberkati untuk jadi berkat. Bagi Yesus kepada semuanya. Pertama di keluargamu. Ya, be a blessing to your family. You are a blessing to your family. Kamu berkat Tuhan buat keluargamu. Karena Yesus lebih dahulu hadir di hidupmu. Jadi saksi. Ayo. Jadi saksi. Tuhan kami berdoa, bersyukur buat hadirat Tuhan. Walaupun secara mata jasmani kami gak bisa melihat Tuhan, tapi suaramu sangat jelas di telinga kami, meyakinkan kami bahwa Engkau di sini dan Engkau dekat. You are here and you are near. Bersyukur punya Tuhan Engkau pernah tinggalin kami. Yang tetap setia bahkan ketika kami gagal setia, kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa biar semua benih firman yang ditabur, yang keluar dari mulutmu, berasal dari hatimu, tidak jatuh di sembarang tempat. Tapi jatuh di tanah hati yang tepat sehingga bisa terus bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Apapun musimnya. Kami minta bantuan Roh Kudus untuk jadi pelaku firman bukan hanya pendengar saja. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Semua yang telah diberkati dan siap, rindu dan rela untuk jadi berkat dalam nama Yesus semua yang berkata. Amin. God bless. Thank you.